Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Ulil Absor SPD, guru di SD Negeri Jinggotan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Mengajar, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik yang pertama, yaitu Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik Merdeka Belajar, diharapkan kita dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua yaitu pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang terakhir adalah penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu guru hebat, dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 poin modul. Modul yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang kelima yaitu pendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, pada modul yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Artinya, seorang pendidik harus mampu memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Nah, jadi sebelum memerdekakan murid, kita harus memerdekakan diri sendiri terlebih dahulu. Kemudian, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Dan yang terakhir adalah bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang dalam belajar. Lantas, bagaimana cara kita mendidik dan mengajar pada kurikulum Merdeka Belajar? Pada modul yang kedua ini yaitu mendidik dan mengajar. Perlu kita ketahui, pada sistem pengajaran zaman kolonial masih kita pakai pada saat ini dan perlu kita rubah. Sistem pengajaran tersebut diantaranya yaitu meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Kemudian, murid duduk dengan rapi menghadap ke depan dengan keadaan kelas yang hening. Selanjutnya, melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuannya. Yang keempat, menyeragamkan pembuatan tugas pada murid. Dan yang kelima yaitu memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya, modul yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam proses pendampingan terhadap murid, kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan, yang mana kodrat keadaan ini terbagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman yang berkaitan dengan isi dan irama, yakni sesuai dengan zaman anak tersebut berkembang. Dalam hal ini tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya jangan sampai meninggalkan kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Dalam mendampingi murid, guru juga harus menerapkan asas trikon, yakni kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu yaitu pengembangan yang berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen yaitu pengembangan yang dilakukan dapat mengambil sumber dari luar. Dan konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri.
Dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara melatih keberanian berpendapat atau olah akal. Yang kedua, mengasah perasaan dan perilaku atau olah akal. Kemudian yang ketiga, memunculkan kehendak atau olah karsa. Dan yang keempat adalah pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Selanjutnya, modul yang kelima yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Di antaranya yaitu pendidikan hanyalah sebagai tuntutan. Selanjutnya, yaitu setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda. Selanjutnya, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. Kemudian, menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Dan yang terakhir, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Terdapat trisentra pendidikan, yaitu pertama adalah keluarga, karena keluarga merupakan pendidikan pertama seorang anak. Pendidikan keluarga menjadi dasar pendidikan seorang anak, terutama dalam nilai-nilai agama, bersikap, dan berperilaku budi pekerti, serta cara pandangnya terhadap sesuatu. Yang kedua adalah sekolah. Sekolah merupakan rumah kedua bagi seorang anak, yang menyediakan pendidikan, berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan juga budi pekerti. Selanjutnya adalah masyarakat atau pergerakan pemuda. Pendidikan di lingkungan masyarakat layaknya keluarga dan sekolah sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan anak, yaitu tentang anak itu bergaul dan berteman. Demikianlah pemaparan aksi nyata dalam topik Merdeka Belajar dari saya. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.